Kamu sekarang sedang mengalami masalah gangguan lambung, pencernaan, kemudian juga masalah anxiety disorder, gangguan kecemasan, dan itu membuat kamu jadinya berat badanmu turun drastis, atau mungkin juga naik. Mau turun, mau naik, semuanya membuat kamu jadi kebingungan, membuat kamu jadi semakin stres, membuat kamu jadi semakin nggak tahu harus bagaimana. Nah, bagi kamu yang masih mengalami masalah-masalah seperti ini, saksikan terus video saya sampai habis untuk kamu tahu bagaimana solusi untuk mengatasi itu semuanya. Sebagai informasi teman-teman, saya punya program namanya Bye Bye Cemas Online Training untuk membantu mengatasi gangguan kecemasan anxiety disorder dan juga masalah lambung. Dan ini kita buat semua materinya dalam 3 minggu, jadi kamu bisa selesai dalam 3 minggu, dan dalam 3 minggu itu kita harapkan kamu udah jauh lebih baik dan bahkan pulih. Untuk mendapatkan produk ini, kamu silahkan klik link di deskripsi atau hubungi nomor di WA ini. Ya. Teman-teman semuanya, apapun yang kamu sedang alami, biasanya kalau orang anxiety kemudian masalahnya kena ke pencernaan, atau dia punya masalah pencernaan terlebih dahulu, masalah lambung, kemudian akhirnya menjadi cemas, itu ada 2 kondisi yang terjadi. Berat badannya turun atau berat badannya naik. Teman-teman yang sedang mengalami berat badan turun drastis atau berat badan naik, semuanya menjadi pikiran, ya kan? Kita yang ke berat badan turun dulu. Berat badan turun, kemudian kita merasa bahwa kita sering lemas, betul? Sering lemas, kemudian kita jadinya merasa bahwa kita tidak bertenaga. Lemas, tidak bertenaga membuat kamu kepikiran yang lain, membuat kepikiran apa? Yang negatif. Yang negatif adalah saya merasa tidak seperti dulu, saya tidak sekuat yang dulu, saya gampang capek. Aduh, nanti bisa sembuh nggak ya? Nanti kalau aku terjadi semakin sakitku semakin parah, bagaimana? Yang terjadi, kamu membuat pikiran-pikiran atau membuat skenario-skenario buruk di dalam pikiranmu, yang terjadi, kamu mulai menakut-nakuti diri kamu sendiri dengan skenario buruk. Begitu kamu menakut-nakuti diri kamu dengan skenario buruk, maka yang terjadi adalah kecemasan. Dan mungkin saya sudah pernah bahas juga di video ini tentang cemas itu bisa membuat kamu lelah. Secara nggak langsung teman-teman, begitu kamu cemas, ingat ya, setiap kali kamu cemas, tubuh mengambil energi yang kamu punya. Sekarang, kalau kamu makannya hanya sedikit, karena kamu merasa tidak lapar, apa yang diambil? Makanan yang harusnya bisa diambil untuk sebagai sumber energi diambil si cemas ini, malah nggak ada, karena kamu nggak makan. Yang diambil apa? Cadangan energimu. Cadangan energimu diambil, yang terjadi, ya akhirnya kamu semakin lama semakin kurus. Semakin lama semakin kurus, kamu semakin membuat skenario negatif lagi, ya kamu semakin turun lagi. Makanya jadinya turun drastis. Ya, itu kalau kamu nggak makan. Ya, kalau tahu bingung, makanya kapan? Karena merasa bahwa nggak lapar gitu. Nah, yang kedua, kalau kamu makan, ya, kamu makan, tapi makanmu sedikit. Makanmu hanya yang begitu-begitu aja, hanya nasi putih, sayur bayam, yang tidak mengandung protein yang tinggi, yang akhirnya karena tidak mengandung protein yang tinggi, tidak mengandung karbohidrat juga, maka cemas ini akan mengambil energimu kan. Nah, diambil dari makananmu. Namun asupan makanan yang kau makan nggak terlalu banyak, terlalu sedikit. Jadinya yang diambil apa? Cadangan energimu lagi. Itu. Akhirnya berat badanmu turun. Kemudian kembali skenario negatif terjadi. Kembali membuat berita negatif. Kembali membuat menakut-nakuti diri sendiri. Kamu akan begini, jangan-jangan nggak akan sembuh, jangan-jangan begini lagi. Itu terus muter. Nah, gimana kamu nggak akan kurus, men? Gitu. Ya. Nah, cemas sendiri, teman-teman, itu akan membuat kamu memang akan menjadi lemas. Itu bisa terjadi. Asam lambung juga
bisa membuat kamu jadi lemas juga, ya. Jadi, kamu perlu untuk bisa lepas dari masalah ini, yang perlu kamu lakukan untuk mengatasi ini adalah kamu perlu banyak makanan-makanan yang berprotein tinggi, ya. Dan yang menjadi masalah adalah takut makan, ya kan? Mau makan, kalau kamu masalahnya asam lambung, kamu GERD gitu, kamu jadinya takut makan kan? Waduh, nanti kumat nggak ya? Nanti kalau begini kumat nggak ya? Nanti makan ini kumat nggak ya? Kamu sebelum makan sudah takut kumat duluan, jadi kamu sudah mencemaskan duluan gitu loh. Akhirnya serba salah kan? Kamu mau makan takut. Kemudian kalau makan takut, itu sudah cemas, ya kan? Makanya nggak yang sehat-sehat akhirnya. Makanya begitu-begitu doang akhirnya. Nah, makanya begitu-begitu doang, sekali lagi, yang saya bahas tadi, nggak cukup. Jadinya, ya kurus. Nah, kamu perlu belajar untuk supaya ngatasi ini. Belajar tidak takut makan. Jangan terlalu takut makan, gitu loh. Ini sudah pernah saya bahas di video ini. Karena kalau kamu terus takut makan, ya gimana kamu mau gemuk lagi? Ya. Jadi atasi itu juga. Jadi PR kamu adalah mengatasi perasaan takut kumat asam lambung, takut kumat ketika mau makan, takut kumat ketika setelah makan, takut kumat sensasinya. Sensasi asam lambung, apapun yang terjadi sensasi asam lambung itu nggak bahaya. Nggak enak, ya, tapi nggak bahaya gitu loh. Coba deh perhatikan teman kamu deh. Teman kamu itu yang punya asam lambung, punya masalah seperti kamu, tapi tidak punya cemas, ya mereka ya biasa-biasa aja kan. Jadi kamu tuh lebih banyak dominan cemasnya. Ya, ini yang perlu diberesin dulu. Nah, kemudian setelah kamu bereskan perasaan takut kumat makan, mulai makanlah makanan yang berprotein tinggi, mulai makanan yang sehat seperti itu, jangan terlalu pantang. Silahkan kalau kamu pantang dengan kata-kata dokter. Biasanya dokter kan ngomongnya adalah jangan berlebihan. Kalau kamu masalahnya asam lambung, GERD, biasanya dominan dikatakanlah jangan makan pedas atau asam dan juga jangan berlebihan, gitu kan? Nah, jadi untuk kamu biar bisa berat badan naik, kamu perlu banyak-banyak berperasaan dan berpikir positif, kemudian juga makanan yang banyak. Intinya adalah kalori yang masuk harus lebih banyak dibandingkan dengan yang keluar. Nah, gitu aja. Prinsipnya itu berlaku. Sekarang, kita bahas yang berat badan naik. Kenapa berat badan naik? Ya karena kalau gue cemas, gue makan. Kalau gue cemas, gue makan. Kalau cemas, makan. Cemas, makan. Cemas, makan. Jadinya oversupply. Ya, akhirnya kalori yang dikeluarkan tubuh itu nggak seseimbang dengan kalori yang masuk. Ya, jadinya semakin naik. Dapati kan bahwa ada orang-orang yang gemuk ketika cemas, stres, maka dia akan makan banyak. Atau mungkin kamu sendiri. Ketika kamu sedang stres, kamu makannya banyak. Kenapa? Karena makan adalah sebagai pelarian saya untuk menenangkan diri saya. Nah, ini akhirnya karena makanlah sebagai salah satu cara untuk menenangkan diri saya, makanya saya jadi gemuk. Atau karena kamu terlalu takut kumat, maka kamu terlalu sering makan. 2 jam sekali makan, 2 jam sekali makan, 2 jam sekali makan, 2 jam sekali makan, 2 jam sekali makan. Itu bisa gemuk. Tapi, kalau kamu 2 jam sekali makan, 2 jam sekali makan, tapi kamu terlalu banyak dominan cemasnya, ya tetap kurus juga. Ya, ini bervariasi bagi tiap orang. Jadi, ini yang perlu kamu pahami teman-teman, maksud saya adalah bahwa kamu itu tidak perlu berpikir yang terlalu panjang ke depan. Jadi, kamu harus belajar untuk berpikir kamu mampu, kamu bisa. Nah, untuk kamu supaya kamu bisa lebih kurus, maka otomatis kamu perlu kurangi asupan makanan. Ya, olahraga itu juga wajib. Pesan saya adalah bersabarlah dalam proses.
ketika kamu dalam proses pemulihan asam lambung, pemulihan lambung kamu, dan dalam pemulihan kecemasan kamu, bersabarlah dalam proses itu. Karena ketika kamu semakin tidak sabar, kamu semakin jadinya semakin nggak nyaman di hatimu. Bersabarlah dan tetap percaya bahwa kamu pasti sembuh. Percaya pada dokter yang sudah memberikan obat pada dirimu. Jangan tidak percaya pada dokter. Percaya pada dokter yang udah ahli. Dan biasanya kalau kamu berat badannya turun drastis, biasanya kan ada pertanyaan dari orang-orang, kok kamu kurus banget gitu ya. Kamu langsung jadi kepikiran, aduh, ini ya bener ya aku kurus banget ya, aku nanti tambah sedih gitu, membuat skenario negatif lagi. Nah, itu tolong please stop. Izinkan untuk masa bodoh dengan orang ngomong-ngomong apa tentang dirimu. Biarkan mereka berkata apa tentang dirimu. Kalau mau menanggapi ya senyum aja. Iya. Dan aku tetap sehat kok. Aku sehat kok. Terima kasih ya atensinya. Terima kasih ya perhatiannya. Udah, gitu aja. Ya. Ingat, belajar sayang pada diri kamu sendiri. Jangan terus menyalah-nyalahkan diri kamu sendiri dengan membuat skenario buruk, dengan cara membuat cerita-cerita kesedihan di dalam pikiranmu, karena itu akan membuat kamu semakin drop. Bagaimana kalau sekarang kita membuat pemikiran bahwa, yes, aku semakin baik dan aku semakin sehat. Bagaimana kalau kamu setiap hari, kamu selalu bisa mengucap syukur pada Tuhan bahwa, hari inilah hari yang luar biasa. Hari ini hari yang keren banget dan banyak hal baik yang terjadi pada hidupku. Hari ini dan seterusnya. Nah, itu membuat kamu termotivasi kan? Itu membuat kamu jauh lebih nyaman kan daripada kamu yang selalu membuat skenario negatif. Tentu ini perlu latihan, dan latihan perlu kesabaran. Semakin kamu master dalam hal untuk menguasai diri kamu akan semakin cepat pulih, dan berat badan kamu akan normal kembali. Dan dari pengalaman saya, bahwa kamu nggak perlu khawatirkan berat badan sebenarnya. Kenapa? Karena kalau nanti kamu cemasnya sudah pulih, maka kamu akan normal kembali berat badannya. Udah pasti itu, udah pasti. Jamin deh. Ya. Jadi nggak perlu terlalu khawatir ya. Nggak perlu terlalu khawatir dan tetap percaya bahwa kamu sembuh. Demikian, semoga bermanfaat. Salam, bye-bye, cemas.